Bapak Ibu di sini sudah ada banyak sekali dan kami ucapkan selamat bergabung kembali kepada Dr. Isradi. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama dengan kami di sini. Ini pas sekali untuk waktunya sesi tanya jawab ya, Dokter ya. Dan di sini kita akan bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, baik untuk Isradi maupun untuk Pak Suhatman Ramli ya. Nah, ini ada yang pertama dari Adin, mahasiswa K3 UNER untuk Dr. Isradi Zainal. Pak Isradi, di sini apa sih yang perlu disiapkan para milenial yang akan berkecimpung di dunia K3, mengingat persaingan kini di dunia K3 itu semakin ketat gitu Pak. Kira-kira seperti apa? Silakan Pak Isradi. Oke. Nah, apa yang harus disiapkan milenial atau tentu saja kalau kita terjemahkan orang yang selesai kemudian bekerja. Nah, tadi waktu saya menyajikan pemaparan bahwa siapapun dia, kaum milenial itu kuliah dimanapun dan dimanapun, ketika dia nantinya ingin berkecimpung di dunia K3, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mengikuti saran saya agar perguruan tinggi yang bersangkutan itu setidaknya ada mata kuliah atau kurikulum terkait K3, minimal ahli K3 umum misalnya. Yang kemudian yang terkait dengan spesialis, tentu saja dengan jurusan mereka. Dan sekarang kan kita tahu ada namanya SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, caranya bagaimana? Anda dalami K3. Bisa dalam bentuk seminar, bisa dalam bentuk diskusi, bisa dalam bentuk tulisan, dan bisa dalam bentuk pemahaman yang memastikan Bapak atau adik-adik sekalian setelah dapat ijazah itu ada surat keterangan bahwa Anda mumpuni atau punya kemampuan di bidang K3. Itu satu. Jadi pertama perguruan tingginya, yang kedua yang bersangkutan. Jadi selama misalnya masa kuliah bisa aja ikut-ikut seminar dan lain-lain, kemudian mungkin meneliti atau setidaknya ada tulisan atau misalnya semacam jurnal yang dipublikasikan secara nasional atau bahkan internasional. Itu yang akan memudahkan langkah adik-adik sekalian. Yang pasti sekarang kan kaum milenial tahu, sekarang kita tidak seperti dulu mau belajar K3, nyari bukunya setengah mati. Sekarang tinggal kembali ke masing-masing. Literasi yang kuat, kemudian sekarang juga perguruan tinggi sudah punya skema SKPI, kemudian nanti di satu wawancara menyampaikan bahwa Anda punya kemampuan K3 dan pengalaman K3 meskipun bukan jurusan K3. Kalau orang K3 ya sudah pasti bisa. Akan tetapi saya sampaikan bahwa siapapun dia, apakah milenial atau non milenial, tapi kalau kita bicara cari kerja pasti milenial lah ya, karena itu masih muda. Ya bekali aja diri Anda. Sekarang ilmu pengetahuan ada di tangan Anda. Apapun Anda yang ingin ketahui, tinggal klik, tinggal pendalaman. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa ketika Anda selesai, ada SKPI terkait dengan K3. Yang kemudian dorong perguruan tinggi saudara atau adik-adik sekalian, kalau SMA ya silahkan disiapkan kaitannya dengan surat keterangan pendamping ijazah. Sekarang zaman digital, zaman now, ini sekedar penyampaian juga bahwa di perguruan tinggi sekarang ada namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang memberi ruang kepada siapapun untuk melaksanakan Merdeka Belajar. Jadi Anda misalnya jurusan teknik sipil, Anda bisa belajar di K3 di universitas lain selama 1 semester dengan 20 SKS, atau di prodi kalau misalnya ada K3-nya. Jadi sekarang enak. Anda juga misalnya bisa magang industri, kemudian berpraktek K3 di tempat itu. Jadi kita sangat bersyukur teknologi mendukung kita, kebijakan pemerintah mendukung kita. Kuncinya sekarang ada pada kaum milenial. Jadi itu aja kepada mahasiswa karena itu haknya. MBKM memberi hak kepada Anda semua, kepada kaum milenial. Bravo milenial. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk jawaban yang luar biasa ya dari Dr. Isradi. Memang perbanyak literasi, kemudian juga menyampaikan kemampuan di bidang K3 yang dimiliki itu seperti apa. Dalam artian mungkin menjual diri dalam tanda kutip in a good way ya, gitu, bisa dengan
melakukan sertifikasi ya, mengambil sertifikasi di bidang K3, banyak sekali saya rasa juga di situ ya. Baik, terima kasih sekali untuk Dr. Isradi. Mungkin dari Pak Ramli bisa menambahkan, ada yang ingin ditambahkan? Oke, nambah dikit aja, tadi kan sudah saya sampaikan di slide saya, bagaimana menuju profesional itu kan, jadi ada bagaimana knowledge, skill, and attitude. Yang penting kita ilmu K3 kita tambah, sekarang gampang belajar K3 ya Pak Iza, banyak medianya, skill, tadi ada peluang untuk skill, ada magang di mana untuk dapat skill, spesialisasi, misalnya skill dalam bidang apa, mau konstruksi kah, mau peralatan, dan sebagainya. Ada yang ketiga itu attitude tadi, ini yang harus Anda bangun, karena perusahaan membutuhkan, pasti dia mencari pekerja yang memiliki attitude yang baik. Ya itu aja sih kata kuncinya. Ya nanti mendapat sertifikasi kayak BNSP itu kan nanti diakses. Yang diakses itu juga yang 3 itu knowledge, skill, and attitude-nya. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih sekali. Betul sekali ya, saya sangat setuju dengan Pak Ramli ya. Jadi memang saya juga sering bilang ketika mungkin di webinar-webinar ya, knowledge, skill itu adalah hal yang sangat-sangat penting, namun yang paling utama adalah attitude ya, karena itu yang dicari oleh perusahaan-perusahaan sekarang itu adalah orang yang, kita tidak perlu orang yang sangat-sangat pinter, orang yang jenius, tapi asalkan dia mau berusaha, dia mau ada kemauan niat untuk belajar, berusaha ya, attitude-nya bagus, nah itu yang paling kita cari ya di perusahaan-perusahaan seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Ramli. Kita akan menuju ke pertanyaan yang nah ini ada dari Ramadhani ya di PT BMC ya kepada Dr. Isradi yang dijelaskan oleh Pak Isradi untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk lingkungan keluarga ini bagaimana sih Pak bisa menjelaskan kepada anak-anak yang membandingkan dengan budaya keluarga di sekitar yang acuh terhadap K3, kemudian mereka cuek, lebih santai, juga nggak ribet gitu. Nah, anak sekarang kan zaman now ya tadi, anak zaman now itu biasanya memang lebih suka yang nggak ribet gitu. Bagi mereka belajar K3 itu mungkin ribet. Nah, ini gimana sih untuk bisa mengubah mindset dari anak-anak itu supaya bisa lebih mengerti dan berbudaya K3? Oke, makasih banyak. Jadi kami ada pengalaman praktis sebenarnya. Jadi kami memang mengupayakan bagaimana keluarga itu mengerti K3. Jadi Balikpapan itu ada PKK ketuanya istrinya wali kota. Jadi kami itu secara bergilir itu mengundang anggota PKK di sejumlah kelurahan untuk mengajarkan dulu, karena bicara K3 itu kan kita pakai bahasa sederhana, bahasa ibu rumah tangga. Nantinya saya akan sampaikan terkait bahasa anak-anak. Bahasa ibu rumah tangga itu kita bicara, tidak bilang K3 adalah tidak begitu. Kita bicara ibu-ibu di rumah itu ada kompor. Kompor itu bahasanya begini, kalau terjadi kebakaran, ini yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, kemudian listrik, kalau listriknya seperti ini bisa terbakar ibu-ibu. Oke, dan kalau misalnya terjadi kebakaran karena kompor, ini begini cara memadamkannya, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa untuk anak-anak itu kita sudah ada skema, hanya meskipun belum terlalu dilaksanakan secara optimal, tapi kita itu kalau kami melalui orang tuanya, jadi orang tuanya itu kami dorong untuk mengajarkan anak-anaknya supaya secara sederhana diajarkan hal-hal yang punya potensi yang berbahaya ke dia. Misalnya kalau ke sekolah hati-hati di jalan, kalau naik kendaraan harus seperti ini, misalnya kalau harus dicerna mereka. Dan apalagi sekarang mereka kan tinggal diarahkan. Zaman milenial itu bicara K3 untuk anak ada, ya kan. Kalau kita bercermin di Jepang, memang di Jepang memang sekolah yang mengajarkan untuk terkait disiplin, kemudian terkait budaya antri, karena budaya disiplin dan budaya antri meskipun tidak kita masukkan dalam konteks K3, itulah K3 dalam arti sesungguhnya. Misalnya melarang anak-anak melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kebakaran, ya. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian cuci tangan atau hidup bersih, nah, itu semua K3. Itulah yang memang kita secara bersama-sama harus lakukan itu.
Kalau untuk sekarang mungkin tahap eksternal yang lakukan, ngajakin ibu ke depan mungkin sekolah TK, SD diberi pelatihan, misalnya, oh ini banjir, kalau banjir caranya seperti ini. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat Jepang, sehingga pada saat kebocoran nuklir pun dia tidak panik, karena dia sudah ada SOP bagaimana melakukan itu. Nah, dan SOP itulah yang mesti disampaikan juga kepada ibu-ibu dan kepada anak-anak mereka. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita bicara ketiga dalam arti sesungguhnya, budaya ketiga tidak akan tercapai kalau hanya untuk perusahaan saja. Makanya tadi saya sampaikan sinergi semua pihak, khususnya Pemkot. Kami beruntung di Balikpapan ini pernah punya wali kota yang luar biasa. Jadi mulai dari SMA itu dilatih. Ada namanya cerdas cermat K3 ya. Kemudian kaum milenial yang ada di kampus, dia juga tebak tepat misalnya seperti itu. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan, apakah itu kecil dan besar, kita kasih kebebasan untuk ikut semacam lomba tangkas K3, kemudian juga termasuk bagaimana terkait penanggulangan kebakaran dan lain sebagainya. Ini pernah kami sampaikan di Dewan K3 Nasional, yang kebetulan saat itu kita sama-sama ILO. ILO itu mencoba menerapkan di Singapura. Saya sampaikan kalau kami di Balikpapan itu laksanakan tiap tahun. Dan memang harus ada komitmen, tapi kalau misalnya masing-masing jalan sendiri tidak akan pernah berhasil. Ya. Baik, mungkin ada masalah dengan jaringan. Kita menginginkan sebenarnya ke depan budaya K3 ini berusaha dan lain. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan dari BMC tadi ya. Ini memang sosialisasi itu diperlukan melalui PKK gitu ya. Kita memang menyasar ibu-ibu dulu ya, karena beliau adalah yang sebagai tonggak utama untuk pendidikan anak-anak ya, bisa di keluarga ya, dengan bahasa ibu yang sederhana ya, dengan kelembutan seorang ibu itu diharapkan bisa membangun budaya K3 mulai dari rumah ya, sejak dini. Nah itu nantinya bisa lebih bagus lagi untuk pengimplementasian budaya K3 ke depannya, dan tentunya dibutuhkan komitmen yang kuat ya. Silakan mungkin Pak Ramli, ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, sedikit betul sekali yang disampaikan Pak tadi, membangun budaya safety itu harus dari usia dini, betul. Jadi karena itu saya sempat dulu membantu Dirjen PAUD ya, bersama teman-teman UI kita membuatkan pedoman K3 pada PAUD. Jadi maksudnya dulu di setiap PAUD itu menerapkan K3. Nanti kita buatkan dulu sistem manajemen K3 untuk PAUD. Ya, saya nggak tahu bagaimana pelaksananya, tapi dulu sudah ada idenya demikian. Di DK3N juga ada dari Diknas ya, Pak Syari ya. Nah, dia juga mengatakan sudah mulai memasukkan aspek K3 di dalam semua pendidikan. Itu Mbak. Tapi yang pertanyaan tadi kan bagaimana menjelaskan ke anak-anak ini supaya dia tahu safety itu ya. Tentu yang dari simpel-simpel dulu yang tadi dikatakan Pak Is. Bahaya merokok, bahaya ini, bahaya ini. Nah itu kita kuat menanamkan nilai-nilai dalam diri anak-anak itu. Nilai-nilai itu kan sama dengan kita menanamkan nilai hidayah kepada anak-anak. Ya yakin pada adanya Allah yang Maha Esa. Nah sama itu. Kalau saya menanamkan dulu, saya tanam anak-anak, saya tanamkan adalah bahwa K3 itu adalah bagian dari ibadah. Kalau kita mengingatkan orang lain, kita berpahala. Kalau kamu mengeser ini, kamu berpahala. Jadi saya larikan ke situ, Mbak. Jadi bahwa kegiatan K3 itu adalah bagian dari ibadah. Ya, bahwa setiap manusia itu, tentunya kita Islam, setiap hari kita berdoakan ya Rabbana atina fid dunya, ya berilah saya keselamatan dunia dan akhirat. Nah, kita minta kan, kalau udah minta aja nggak bisa kalau kita tidak menjalankan. Nah, jadi itulah yang saya tanamkan. Ada contoh juga saya beri ke anak-anak saya di mahasiswa dulu saya ngajar itu, saya adalah dosen mungkin yang agak itu ya keras ya. Saya menerapkan disiplin kepada anak-anak di mahasiswa saya. Saya katakan kami adalah menjadi orang K3. Menjadi orang K3 itu kata kuncinya adalah disiplin. Nomor 1. Nomor 2 disiplin. Nomor 3 disiplin. Itu
kamu jadi orang K3 tidak punya attitude disiplin, maka kamu gagal, saya bilang begitu. Maka saya terapkan di kelas, yang terlambat 5 menit berdiri dulu di depan. Nah gitu, jadi ini bukan saya marah ke kalian, tapi saya ingin menanamkan budaya disiplin pada diri kalian untuk menjadi seorang CV yang profesional. Startnya disiplin begitu. Nah inilah kita bina ke anak-anak kita ya. Karena kecelakaan itu selalu berkaitan dengan melanggar disiplin. Nah itu ya Mbak ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Ramli. Memang kuncinya adalah disiplin ya, penanaman disiplin sejak dini ya. Dan juga mungkin tadi ditanamkan bahwa budaya K3 itu adalah bagian dari ibadah ya, kita menjaga keselamatan dan kesehatan diri kita sendiri dan juga orang lain ya. Mungkin kalau untuk anak-anak juga itu bisa, karena anak-anak ini dia lebih tertarik mungkin dengan gambar-gambar ya, atau mungkin dengan melihat kartun. Nah itu mungkin bisa ada inovasi untuk mungkin membuat suatu simulasi atau mungkin bisa tayangan audiovisual gitu ya, gambar kartun atau sebagainya yang dia menanamkan terkait dengan budaya K3. Nah, anak-anak akan justru lebih mungkin tertarik di situ. Itu mungkin di level yang sangat kecil sekali ya, level dini sekali, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi mencari literasi-literasi audiovisual ya yang terkait dengan penanaman budaya K3 di anak-anak seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada dari Hasbi Rizaldi di Pelindo 3 ya, kepada Dr. Isradi Zainal ya. Sepengalaman Pak Isradi, apakah sudah ada pelaporan kecelakaan kerja berbasis teknologi ini seperti panic button gitu ya, di mana apabila ada kecelakaan kerja bisa direkord dan juga diketahui cara penanganannya apabila ada kecelakaan kerja tersebut. Nah ini ada semacam panic button gitu ya untuk aplikasi mungkin untuk laporan kecelakaan kerja yang bisa direcord seperti itu, Pak Isradi, silakan. Ini karena nanya pengalaman ya. Yang pertama terkait kalau ada kecelakaan kerja. Jadi ini untuk konteks yang secara general dulu ya. Di Indonesia itu kalau terjadi kecelakaan kerja, hampir saya biasa berdiskusi dengan Pak Suhatman Ramli juga, itu kita punya laporan detail penyebabnya, kemudian punishment-nya itu kadang-kadang kita tidak tahu entah di mana dan kapan gitu ya, itu secara umum, sehingga kita tidak sama di luar negeri. Di luar negeri misalnya ada kecelakaan, ini dibuatkan lesson learn, dibuatkan video. Ya kalau di Indonesia tidak lama ini bahkan disembunyikan, kemudian tidak tuntas. Kita masih ingat salah satu pabrik yang korbannya orang 50 orang, sampai hari ini saya tidak tahu apa hukumannya, apa punishment-nya, kemudian bagaimana peruntutannya dan bagaimana lesson learn. Kemudian banyak kejadian-kejadian lain, ada yang terbakar tangki imunnya, tapi kalau di luar negeri itu kan terbuka. Ya kan kalau kita di dalam ini kayak malu-malu tanda kutip. Sehingga saya berpikir bagaimana bisa kita mengatasi hal-hal kecelakaan kerja yang terus-menerus terjadi. Punishment, kemudian dorongan untuk pemerintah dan kita semua untuk melakukan itu. Saya masih ingat waktu kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia yang banyak marak, yang kemudian DK3AN mencoba turun, itu saya masih ada kesalahan persepsi. Ada seakan-akan konstruksi itu miliknya PUPR. Konstruksi itu bukan miliknya Naker. Nah itu kadang-kadang, jadi di tahap persepsi saja kita masih berbeda. Nah, terkait dengan penanganan masalah kecelakaan berbasis teknologi, ini saat ini sebenarnya sudah mulai digencarkan, yang tentu saja penanganan atau pelaksanaan K3 itu sudah banyak penerapan dengan menggunakan teknologi sebagai tools. Begitu juga analisis yang dilakukan itu sudah banyak berbasis teknologi. Nah, saya punya pengalaman kalau saya banyak pengalaman di kapal-kapal, karena background utama saya S1, S2 kapal, sekaligus juga ada sarjana mesin dan elektro. Akan tetapi saya melihat kalau di dunia maritim itu, dunia perkapalan itu, semua kejadian itu mesti dilaporkan, tidak saja kepada perusahaan yang bersangkutan, tapi juga disampaikan ke kapal-kapal lain, sehingga menjadi lesson learn.
dan itu selalu menggunakan teknologi terbaru, dan itu selalu di-upgrade dan bahkan dilaporkan ke dunia internasional. Itu yang menjadi pembeda dengan kejadian di darat. Hanya ini kan memang kita perlu tahu semua. Bicara ketiga itu memang untuk sementara masih lain-lain. Kalau misalnya di dunia maritim masih enak, ada International Maritime Organization. Nah, karena tadi nanya pengalaman saya di dunia maritim itu tidak pernah ada kecelakaan di dunia maritim itu yang tidak dicatat, tidak dilaporkan, kemudian tidak dievaluasi supaya tidak terulang. Itu selalu dilakukan. Kalau di daratan di Indonesia, kalau saya presentasikan mungkin 80% tidak laksanakan, 20% laksanakan. Kita mendorong, ya tidak usah malu, apa penyebabnya, karena kan kita sudah apa istilahnya harus terbuka aja, karena sekarang kan tidak ada yang bisa ditutupi lagi. Jangan lagi anggap masyarakat itu bodoh, ya kan? Nah, gitu. Jadi malah kami kemarin diskusi dengan Dewan Ketiga Nasional, ada salah satu supplier terkait ketiga, khususnya yang bisa ditangani teknologi, misalnya pengawasan terkait operasional atau lalu lalang misalnya kayak forklift apa semua, terus keamanan daripada situasi setempat. Yaitu ada, dan tentunya saya sampaikan perkembangan ketiga dan perkembangan kegiatan ketiga lainnya selalu menggunakan teknologi yang ada, dan itu pastinya disesuaikan. Meskipun untuk konteks Indonesia kita masih mencocokkan. Oke, itu saja saya sampaikan. Saya ingin sebentar, saya ketanya jawabnya di webinar yang satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar bergabung lagi, jangan Pak Suatman ya. Ada Pak Suatman untuk membantu mengintel semua dulu. Selamat Ais. Baik, terima kasih sekali Pak Dr. Isradi. Waalaikumsalam. Ya, sambil kita juga nanti menunggu Pak Isradi, memang betul sekali ya untuk ini tadi memang ada aplikasinya juga.